Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrati Nasya Putri dari kelas IFB 2024. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan yang saya ambil, yaitu PT Lumbung Teknologi Nusantara. Di sini ada profil perusahaan. Gambaran umumnya yaitu PT Lumbung Teknologi Nusantara (LTN) adalah perusahaan rintisan teknologi yang berdiri sejak 2019 di Yogyakarta. LTN mengembangkan platform digital bernama Lumbung ID, sebuah aplikasi belanja kebutuhan pokok yang menghubungkan pedagang pasar tradisional, petani lokal, dan konsumen rumah tangga secara langsung. LTN berkomitmen pada misi digitalisasi UMKM dan ketahanan pangan lokal melalui teknologi. Ada pula identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Lumbung Teknologi Nusantara, nama platformnya yaitu Lumbung ID, tanggal berdirinya 3 Juni 2019, kantor pusat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cabang operasionalnya ada di Semarang, Solo, Surabaya, dan Bandung. Jumlah karyawannya ada 387 orang, mitra pedagang aktifnya ada 14.200 lebih pedagang dan petani. Pengguna aktif bulanan yaitu 2,1 juta pengguna. Model bisnisnya yaitu marketplace, C2B2C, community to business to konsumen. Omset tahunannya ada di 890 M. Ada pula visi dan misinya, yaitu visi menjadi jembatan digital terpercaya antara produsen lokal dan konsumen di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan pangan berbasis teknologi. Ada pula misinya, memberdayakan UMKM pangan melalui digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan, menyediakan akses produk lokal berkualitas langsung dari sumber kepada konsumen, dan membangun ekosistem rantai pasok pangan yang transparan, efisien, dan berkualitas. Ada pula latar belakangnya, yaitu sejak pertumbuhan pesat LTN pada tahun 2023 dan 2024, kompleksitas sistem informasi meningkat signifikan. Platform Lumbung ID kini memproses rata-rata 180.000 transaksi per hari dan mengelola data pribadi lebih dari 2 juta pengguna. Kondisi ini menuntut tata kelola IT yang lebih matang dan terstruktur. Audit ini dilatar belakangi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, ada terjadinya gangguan sistem selama 6 jam pada November 2024 akibat kesalahan konfigurasi yang menyebabkan kerugian estimasi 4,2 M. Dan yang kedua, ada kewajiban kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP No 27 tahun 2022. Dan ketiga, rencana ekspansi LTN ke Kalimantan dan Sulawesi yang memerlukan fondasi IT yang kokoh. Ada pula tujuan auditnya. Yang pertama, menilai tingkat kapabilitas proses tata kelola dan manajemen IT LTN terhadap seluruh domain COVID-5. Dan yang kedua, ada mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi aktual dan target capability level. Yang ketiga, ada memetakan risiko IT yang berpotensi menghambat pertumbuhan bisnis. Yang keempat, ada memberikan rekomendasi perbaikan yang terukur dan dapat ditindaklanjuti. Ada pula ruang lingkup audit, domain COVID-5, EDM, evaluasi direct and monitor. Ada di jumlah prosesnya 5. Fokus khususnya, tata kelola IT dan pelaporan direksi. Yang kedua ada APO, Alig Plan and Organize. Di jumlah prosesnya ada di 13, manajemen risiko, keamanan, dan strategi. Yang ketiga ada BI, Build, Acquire, and Implement. Ada di jumlah proses 10, pengembangan aplikasi, manajemen perubahan. Yang keempat ada DSS, Deliver, Service, and Support. Ada di jumlah proses 6, dan kelangsungan layanan, keamanan operasional. Dan yang terakhir ada MIA, Monitor, Evaluate, dan Assess. Ada di jumlah proses 3, kepatuhan regulasi dan pemantauan kinerja. Ada tahapan auditnya. Tahap pertama yaitu perencanaan. Kegiatannya yaitu membentukan tim, pengumpulan dokumentasi awal, penetapan ruang lingkup, dan jadwal audit. Waktunya di Februari 2025, minggu 1 sampai minggu kedua. Tahap kedua yaitu pelaksanaan.
Kegiatannya wawancara 18 responden, kuesioner PAM, observasi langsung, review dokumen SOP, dan pengujian kontrol teknis. Waktunya di Februari sampai April 2025. Tahap ketiga yaitu analisis. Kegiatannya penilaian capability level per proses, identifikasi gap, dan penetaan temuan risiko. Waktunya ada di April 2025, minggu ketiga dan keempat. Tahap keempat yaitu pelaporan. Kegiatannya penyusunan laporan, presentasi temuan kepada direksi, dan finalisasi rekomendasi. Waktunya ada di Mei 2025. Ada pula penilaian domain IDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Kode ada di kode IDM 01, nama prosesnya penetapan dan pemeliharaan kerangka tata kelola TI. Kodenya di IDM 01, nama prosesnya ada penetapan dan pemeliharaan kerangka tata kelola IT di CL2. IDM 2 ada di pengelolaan dan optimalisasi manfaat IT, ada di CL2, dan IDM 03 evaluasi dan optimalisasi risiko IT, ada di CL1, dan IDM 4 optimalisasi sumber daya IT di CL3. IDM 5 transparansi pelaporan kepada pemangku kepentingan di CL2. Ada pula penilaian domain APO, Allied Plan and Organize. Ada di kode APO 01, nama prosesnya yaitu manajemen kerangka manajemen IT, ada di CL2. APO 2 manajemen strategi IT, ada di CL3. Dan di APO 3 ada manajemen arsitektur enterprise di CL1, dan APO 4 ada di manajemen inovasi teknologi di CL2, dan APO 5 ada manajemen portofolio investasi IT di CL2. APO 6 manajemen anggaran dan biaya IT di CL3. Ada pula di penilaian domain BI, Build, Acquire, and Implement, ada di kode BI1 yaitu manajemen program dan proyek di CL3, dan BI2 manajemen definisi kebutuhan di CL2, BI3 pengembangan dan pemeliharaan solusi IT di CL3, BI4 manajemen ketersediaan dan kapasitas di CL2. Di BI5 manajemen perubahan organisasi di CL2. Kita lanjut ke penilaian domain DSS, Deliver Service and Support. Ada di kode 1, nama prosesnya yaitu manajemen operasional IT dengan CL3. DSS 2 yaitu manajemen permintaan dan insiden layanan, ada di CL3. DSS 3 manajemen masalah atau problem management, ada di CL2. DSS 4 ada manajemen kelangsungan bisnis di CL1, dan DSS 5 ada manajemen layanan keamanan informasi di CL1, dan DSS 6 ada manajemen kontrol proses bisnis di CL3. Kita lanjut ke penilaian domain MIA, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Di kode MIA1 ada nama prosesnya yaitu pemantauan kinerja dan kesesuaian IT di CL2, dan kode MIA2 nama prosesnya yaitu pemantauan dan evaluasi sistem kontrol internal di CL2, dan MIA03 nama prosesnya pemantauan kepatuhan terhadap regulasi eksternal di CL1. Kita lanjut ke daftar risiko. Ada di risiko yang pertama yaitu udah kan tadi levelnya kritis dan prosesnya APO 13 DSS 05. Dan risiko yang kedua yaitu layanan lumpuh saat terjadi bencana, DRD belum diuji, pemulihan bisa melebihi 6 jam dan menyebabkan kerugian besar. Ada di
kemungkinan sedang yaitu 3, dampaknya tinggi di 5, dan skor ke-15 levelnya kritis. Prosesnya yaitu DSS 4 dan BI 4. Dan risiko yang ketiga yaitu akses ilegal ke sistem produksi 17 akun admin aktif tanpa kontrol, termasuk 4 akun mantan karyawan yang belum dicabut. Kemungkinannya ada tinggi 4, dampaknya 4, di skor 16, level kritis. Prosesnya ada di DSS 5 dan BI 4. Risiko yang keempat yaitu risiko tidak terdefinisikan, menumpuk, tidak ada risk register IT. Risiko baru diketahui setelah insiden terjadi. Kemungkinannya ada di tinggi 4, dampaknya keempat, skor 16, levelnya kritis. Prosesnya ada di APO 12 dan IDM 03. Kode yang kelima yaitu ada di sanksi hukum pelanggaran UU PDP data 2,1 juta pengguna diproses tanpa pemetaan dan penularan kewajiban. Ada di kemungkinan sedang, dampaknya sangat tinggi, skornya 15 dan level kritis, proses MIA 03 dan APO 13. Ada di daftar risiko selanjutnya yang keenam yaitu gangguan sistem akibat deployment tanpa kontrol. Tidak ada prosedur change management formal seperti insiden November 2024 yang rugikan 4,2 M. Kemungkinannya yaitu ada di tinggi keempat, dampaknya sedang, skornya 12, levelnya sedang, dan prosesnya ada di BI 07. Ada di proses selanjutnya proses yang ketujuh yaitu kehilangan pengetahuan. Sistem kritis dokumentasi teknis hanya ada di individu tertentu. Berisiko tinggi saat pergantian karyawan kunci. Kemungkinan ada di sedang, dampaknya sedang 3, skornya 9, levelnya sedang, dan prosesnya BI 8. Ada di daftar risiko terakhir yang ke-8 yaitu technical debit, penghambat ekonomi. Tidak ada arsitektur enterprise IT, mengembangkan tidak terkoordinasi. Inkonsistemasi antar modul meningkat. Kemungkinannya sedang 3, dampak sedangnya 3, skornya 9, levelnya sedang, prosesnya ada di APO 02. Ada pula rencana mitigasi dan penanganan risiko. Temuan kritisnya di M1, penyusunan dan pengesahan kebijakan keamanan informasi T01, bentuk tim penyusun kebijakan terdiri dari CEO, IT Security Officer, legal, dan HR. Targetkan dokumen draft dalam 3 minggu. Lalu ada gunakan kerangka ISO IEC 2700 sebagai acuan utama penyusunan kebijakan. Dan yang kedua ada di mitigasi kedua yaitu pengujian dan pembaruan disaster recovery plan. T2, lakukan DR tabletop exercise, simulasi tanpa failover nyata dalam 30 hari sebagai langkah awal. Lakukan full DR failover tes ke Semarang dalam 90 hari dan catat waktu pemulihan aktual. Dan ada pula rencana mitigasi dan penanganan risiko di temuan yang sedang. Di 1 yang mitigasi 06, formalisasi manajemen perubahan sistem T06, implementasikan sistem ticket change request menggunakan GitLab Issues atau Jira. Dan yang kedua, mendefinisikan 3 kategori perubahan, standar, rutin, pre-approve, normal, perlu review, dan darurat, fast track dengan fast review. Ada di mitigasi yang ketujuh yaitu pembangunan sistem manajemen pengetahuan IT di T07. Pilih dan implementasikan platform knowledge base. Wajibkan dokumentasi untuk setiap sistem kritikal, arsitektur, SOP operasional, runbook, dan panduan troubleshooting. Ada pula hasil analisis di sini, rekapitulasi level per domain. Domain IDM
level aktualnya yaitu 2,2, target levelnya yaitu ada di 3, status gapnya sedang. Dan yang kedua ada APO, si level aktualnya ada di 2,1, target levelnya ada di 3, dan status gapnya gap signifikan. Yang ketiga ada BI, CL aktualnya ada di 2,2, targetnya ada di 3, dan status gapnya sedang. Yang keempat ada DSS, CL aktualnya yaitu 2,2, targetnya 3, dan status gapnya ada di gap sedang. Yang kelima ada di MIA, yaitu CL aktualnya ada di 1,7, targetnya 3, dan status gapnya gap signifikan. Rata-rata keseluruhannya CL aktual ada di 2,1, target CL-nya 3, dan status gapnya perlu perbaikan segera. Hasil analisisnya di sini ada rata-rata capability level LTN sebesar 2,1 menunjukkan bahwa sebagian besar proses IT sudah berjalan dan menghasilkan output, namun belum terstandarisasi, belum terdokumentasi secara formal, dan belum dijalankan secara konsisten di seluruh organisasi. Kondisi ini menempatkan LTN pada level 2, manage proses yang belum stabil. Domain dengan kelemahan paling kritis adalah APO, terutama APO 12 dan APO 13, dan MIA, terutama MIA 3, yang mencerminkan lemahnya fondasi, tata kelola risiko, dan kepatuhan. Dua domain ini menjadi akar dari sebagian besar temuan kritis yang diperlukan dalam audit ini. Dan yang terakhir ada kesimpulan. PT Lumbung Teknologi Nusantara memiliki semangat inovasi dan pertumbuhan yang kuat, tercermin dari capaian bisnis yang signifikan dalam waktu singkat. Namun, tata kelola sistem informasi belum berkembang seiring dengan kecepatan pertumbuhan bisnis tersebut. Dengan capability level rata-rata 2,1 dari target 3,0, LTN berada pada titik kritis, cukup mampu beroperasi namun rentan terhadap risiko yang semakin besar seiring skala bisnis yang bertumbuh. Gangguan sistem November 2024 adalah peringatan dini yang harus dijadikan momentum perubahan nyata. Audit ini merekomendasikan agar LTN segera mengeksekusi 5 rencana mitigasi kritis dalam 3 bulan pertama. Kemudian melanjutkan 3 mitigasi sedang dalam 6 bulan berikutnya. Dengan kepemimpinan CEO yang kuat dan dukungan penuh dari direksi, LTN memiliki semua kelola IT yang matur dan siap mendukung visi ekspansi nasional perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.